Tentu saja kita mendapatkan limpahan karunia yang begitu besar, yakni berada pada bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini sangat dinanti-nantikan oleh kita sekalian, karena ad-da'watu maqbulatun. Semua doa-doa pada bulan Ramadan itu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu maghfuratun, dan semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari sisi siam dan qiyam. Kalau di dalam hadis nomor 38 riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul menyatakan, ini udah semuanya ya, udah paham semuanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Bahwa siapa yang bisa melaksanakan Ramadan, bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ini fadilahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah ya. Kemudian yang hadis nomor 37-nya masih dalam riwayat Imam Bukhari, beda sedikit. Kalau tadi man shoma, kalau hadis yang berikut ini adalah man qoma ramadhana, barang siapa yang bisa melaksanakan qiyamul lail, salah satu diantaranya adalah salat tarawih. Alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan, kita sekalian selalu melaksanakan tarawih, dan ini insyaallah termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. Man qoma ramadhana, barang siapa yang dapat melaksanakan qiyamul lail selama bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sama fadilahnya. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Belum dilihat dari dari sahurnya di dalam surah Ali Imran ayat 17, Allah menyatakan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, dan kelima nih, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Dan siangnya kita melaksanakan siam, kemudian malamnya kita melaksanakan qiyam. Subhanallah ya. Belum dalam ibadah-ibadah yang lainnya, dilihat dari sholat tarawih aja, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, loncat malam ke-6, kemudian malam ke-11, loncat lagi malam ke-16, loncat malam ke-21, malam ke-25, itu semuanya berkisar fadilahnya adalah tentang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan buat diri sendiri, pengampunan buat keluarga, pengampunan buat orang tua. Subhanallah ya. Hanya dalam jangka 1 bulan, bahkan setiap malam dan setiap siangnya kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan dengan pengampunan dosa terhadap Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat yang mu'tabar itu mendapatkan ampunan Allah setelah berapa lama, Pak? 200 tahun. 200 tahun itu adalah beliau pangkatnya seorang nabi.
seorang yang soleh, seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beribadah. Beda dengan saya ya. Saya sama dosa saya uduk-uduk, tobatnya setahun sekali. Tapi alhamdulillah jaminan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi asbab adalah bahwa Nabi Adam alaihi salam bertaubat menggunakan doa yang biasa. Apa itu doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang paling tua, Pak. Doa dari Nabi Adam alaihi salam. Dibacakan berapa lama? 200 tahun. 200 tahun untuk mengistighfari dosa. Berapa banyak dosanya? Cuma satu. Cuma satu ya. Dosanya satu, tapi Allah belum berkenan. Di dalam riwayat yang mutabar ada dua kalimah yang menjadi asbab dosa Nabi Adam diampuni. Pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 Allah menyatakan fatalaqqa Adamu mir rabbih. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menerima talqin, menerima pembelajaran. Laqana yulaqinu talqinan, talqin. Pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa itu yang diajarkan oleh Allah? Kalimatin, beberapa kalimat. Nah, ini ada dua menurut para ulama, ada dua yang menjadi asbab diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Kalimatin, beberapa kalimat. Riwayat yang pertama bahwa Nabi Adam alaihi salam menerima talqin zikir la ilaha illallah. Setelah Nabi Adam menerima talqin la ilaha illallah, apa yang terjadi? Dalam kalimat selanjutnya dalam ayat yang 37 itu, fataba alaih, maka serta-merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Riwayat yang kedua sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa kalimatin tersebut adalah bertawasul kepada siapa? Tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nabinya belum ada ya, secara fisik belum ada. Jadi Nabi Adam sama Nabi Muhammad senioran mana? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu nuroniyah, secara nur sudah ada, tapi secara jasadiah belum ada. Kalau Nabi Adam jasadiahnya sudah ada, nuroniyahnya justru berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Ketika Allah menciptakan di dalam Sirul Asrar diberitakan ya dalam bab pertama tuh bahwa ketika Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan seluruh dunia ini, berikut isinya alam dunia dan akhirat. Yang pertama Allah ciptakan apa? Hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu terdiri dari 4. Pertama nur, kedua akal, kedua ilmu, yang ketiga adalah hilim, yaitu kelembutan Nabi Muhammad SAW. Yang 4-4-nya itu disebut sebagai hakikat Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah organisasi, bukan. Hakikat Muhammadi karena menggunakan ia nisbah, maka disebutlah nur, hakikah Muhammadiyah. Yang paling utama adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu falamma qtarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihi salam
terpleset pada satu kesalahan. Kesalahannya udah masyhur ya, kesalahannya bahwa Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah untuk, kata Allah, la taqrabu, karena ada Nabi Adam dengan Siti Hawa, la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau berdua mendekati pohon ini. Nabi Adam alaihissalam bukannya mendekati lagi karena mohon maaf ya, dorongan dari Siti Hawa, Nabi Adam bahkan memakannya. Berarti dua pelanggaran ini ya. Pertama mendekati, kedua memakan buah khuldi. Apa itu ya? Kalau kalau misalkan ini ada penafsiran la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Kata pemikiran yang kencelung ini ya. Kata Allah juga kan yang dilarang itu mendekatinya. Kalau zinahnya tidak, katanya. Itu kencelung gitu. Jangankan zinahnya, mendekati saja sudah dilarang gitu dia. Nah, Nabi Adam alaihissalam pun terpleset kepada satu dosa yang sebenarnya ini sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan adanya kesalahan Nabi Adam alaihissalam diturunkanlah ke alam dunia. Ini udah skenario Allah buat sebenarnya ya. Nah, falamma qtarafa adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset dalam satu kesalahan, faqala, kemudian menjawablah, berserulah Nabi Adam alaihissalam, bihaqqi Muhammadin. Ini karena ada kalimat bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ghafartali, semoga engkau, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau ya Allah mengampuni dosaku. Subhanallah ya. Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan menggunakan jahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bertanya, limadza arafta Muhammadin walam ahlaktuhu, bagaimana engkau bisa mengetahui adanya Nabi Muhammad padahal belum aku ciptakan? Nabi Adam langsung menjawab, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah. Nabi Adam diciptakan itu tidak seperti manusia biasa ya. Manusia seperti kita semuanya itu kan dari lahir, dari bayi, dari remaja dan seterusnya. Kalau Nabi Adam sudah langsung dewasa. Kemudian lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakanku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepalaku, ra'aitu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulis di tiang-tiang arsy itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam akhir hadis tersebut, faqad ghafartu laka, maka karena tawasulmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni wahai Adam alaihi salam, gitu ya. Nabi Adam alaihi salam selama 200 tahun berdoa, beristighfar, bermunajat kepada Allah dengan kalimat yang sama, yaitu yang seperti tadi disebutkan. Nah, tapi Allah belum berkenan. Baru ketika ditalkinkan kalimah la ilaha illallah, jadi yang pertama kalimah la ilaha illallah, yang kedua bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kalimatin, beberapa kalimat di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Nabi Adam alaihi salam 200 tahun mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus, dikisahkan bahwa Nabi Yunus lari dari umatnya, karena Nabi Yunus alaihi salam umatnya dari dulu sampai masa beliau kecewa itu hanya segitu-segitu saja. Dikisahkan hanya 80 umat dari sekian ribu. Masya Allah, kecewalah beliau. Kemudian lari dari
medan dakwah tanpa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nah, Nabi Ibrahim menyeberangi lautan, kemudian lautannya ombaknya oleng, kemudian terlemparlah beliau ke lautan dan dimakan ikan nun sampai 40 hari 40 malam berdoa. Namun ada sedikit istimewa dari doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Kalau kita kan la ilaha illallah. Kalau Nabi Yunus alaihissalam la ilaha illa anta. Ada jarak nggak dengan kita dengan Allah? Misalkan Nabi Yunus, seperti saya, kalimat ganti saya. Berarti kalau ada anta, engkau, ada jarak. Maksudnya ada kata ganti pertama, ada kata ganti kedua. Kalau Nabi Muhammad SAW karena tidak menggunakan jarak, la ilaha illallah. Nah, itu ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam karena ada kalimat la ilaha illa anta-nya tidak sampai meninggal dan tidak sampai 200 tahun seperti Nabi Adam alaihissalam. 40 hari 40 malam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan sudah diampuni dosanya. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Wah, jangankan dengan Nabi Muhammadnya ya, dengan umatnya saja. Maka Allah memberikan keistimewaan. Apa itu? Dilihat dari bulan Ramadan saja ya. Dengan melaksanakan siam, kemudian malamnya qiyam, ghafarallahu. Maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah ya. Bukan berarti kita hebat, bukan. Karena kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita alhamdulillah kecipratan barokahnya. Alhamdulillah ya. Walaupun kemarin kita mendapatkan limpahan berkah yang luar biasa, namun jangan bersedih bahwa di bulan Syawal pun banyak keistimewaan-keistimewaannya. Apa tuh diantaranya? Di antaranya yang termaktub di dalam kitab Fadhailus Syuhur, fadilah-fadilah bulan Hijriyah yang termaktub di dalam bulan-bulannya itu, rahasia-rahasianya itu adalah terdiri dari huruf-hurufnya, seperti halnya Syawal. Apa itu Syawal? Terdiri dari 5 huruf. Shin, waw pertama, waw kedua, alif dan lam. Syawal. Kalau dibahas agak sedikit panjang ya. Insya Allah bulan depan lah ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang membahas tentang Syawal yang terdiri dari 5 huruf, yaitu shin, waw, alif dan lam, yang termaktub dalam kitab Fadhailus Syuhur tulisan Syekh Zainal Abidin. Insyaallah ya. Adapun yang sekarang, maka nomor hadis yang 255, sebagaimana di awal kemarin saya memohon izin kepada para hadirin jemaah sekalian bahwa pembahasan yang akan datang itu agak loncat karena pembahasannya ya semuanya berkah, karena ini doa dari Rasulullah SAW. Ini tentang doa-doa karena itu ada pembahasannya, ada 4 lembar ya. Maka untuk menyingkatkan maudhu'i lalu loncat kepada pembahasan Rasul tentang hadis pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, bahwa umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ya yang harus diyakini oleh semua kaum muslimin. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan terhadap umatnya itu adalah ashabi, ashabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati ya, ummati semuanya umatku. Rasul pernah menangis ya, menangis di pojokan masjid gitu ya. Kemudian terlihat oleh salah satu sahabatnya. Kemudian bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Rasulullah makin deras menangisnya ya, makin deras nangisnya, bergetar tubuhnya. Kemudian Rasul menjawab bahwa umatku adalah orang yang betapa belum pernah melihat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah berkumpul dengan engkau wahai para sahabat, tapi di dalam kalbunya meyakini betul dan mencintai betul akan aku dan para sahabat engkau dan para sahabatku, katanya. Maka Rasul menyatakan, tuba liman aroni wa amana bi. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang melihatku atau sezaman denganku dan beliau beriman kepadaku. Karena di antara 12.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak orang beriman apa lebih banyak orang yang tidak beriman? Lebih banyak orang yang tidak beriman. Tapi segitu juga subhanallah, Rasul merasa kasihan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah, karena ini saringan pertama, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang beriman. Tapi subhanallah, Rasul ketika menyebutkan umatnya menyatakan sampai watuba 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 liman lam aroni wa amana bi. Subhanallah ya. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Liman lam aroni, bagi orang yang tidak pernah melihatku, wa amana bi, tapi dia sungguh sangat beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kita betapa sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan Rasul bahkan melebihi kecintaan daripada sahabatnya. Kalau sahabat mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul sudah sangat wajar ya, karena terlihat. Tapi subhanallah, umatnya akhir zaman yang tidak pernah berkumpul dengan beliau, tapi sangat mencintai dan dicintai, sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipupuk ya insyaallah kecintaan kita dan juga kecintaan Rasul terhadap kita jangan sampai terpupus. Salah satunya yaitu dengan wasilah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi, umatku yang ini, ummatun, adalah suatu umat, marhumatun, yang insyaallah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Laisa 'alaiha, yang tidak ada pada diri ummatun tersebut, pada diri mereka. Ini hakul yakin ya, karena ini yang mengabarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini luar biasa sekali ya. Menambah keyakinan kita terhadap insyaallah kita akan selamat di akhirat ya. Karena dunia dengan akhirat itu subhanallah tidak ada apa-apanya dunia ini ya, hanya katakanlah sekitar 60 tahunan, kalau lebih mah berarti bonus ya.
Mengingat usia Rasul 63 tahun, berarti kalau sekian-sekian puluh tahun, oh itu bonusnya luar biasa itu ya. Tapi yang menjadi patokan adalah keselamatan di akhirat. Karena keselamatan di akhirat itu abadan abada, selamanya, abadi selamanya. Wah, luar biasa ya. Ini dikisahkan ya. Laisa 'alaiha azabun, yang tidak ada azab bagi mereka fil akhirah, di akhirat. Subhanallah ya. Walaupun kadang Rasul menceritakan dalam hadisnya azab ini, azab ini, azab ini, azab itu, tapi secara garis besar mereka tidak mendapatkan azab, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat. Kenapa? Laisa 'alaiha azabun fil akhirah, tidak ada azab Allah di akhirat pada umat tersebut. Innama, karena sesungguhnya azabuha, azabnya terhadap umat tersebut, fid dunya, hanya ada di dunia. Allahu Akbar ya. Ini insyaallah jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu azab di dunia? Al-fitan. Fitan itu fitnah ya, fitnah kehidupan, fitnah politik, fitnah berniaga, fitnah dan lain sebagainya. Di dalam semuanya itu ada fitnah, ada gonjang-ganjing gitu ya. Nah, itu termasuk azab kecil. Wazalazilu, dan juga gempa bumi. Ini sudah terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Sudah merasakan bagaimana dahsyatnya gempa. Nah, itu dianggap kecil oleh Rasulullah SAW. Wal qatlu, dan juga pembunuhan. Jangankan umat akhir zaman, bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu meninggalnya secara syariat karena dibunuh oleh orang-orang munafik. Hanya Sayyidina Abu Bakar saja yang meninggal secara biasa ya. Maksudnya karena udah kesepuhan beliau, usianya 2 tahun lebih sepuh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah meninggalnya usia 63, Sayyidina Abu Bakar usia 65, karena kepemimpinan beliau hanya 2 tahun ya, hanya 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, kemudian Sayyidina Umar 10 tahun, kemudian Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 5 tahun gitu ya. Dan yang ketiga-tiganya dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali meninggal karena dibunuh orang ya. Ada yang dibunuh ditikam, ada yang dibunuh ketika sholat, ngimamin sholat, pokoknya ketika sedang lengah saja. Adapun Sayyidina Utsman meninggal di rumahnya, itu dalam keadaan memegang mushaf Al-Qur'an ya. Karena atas inisiatif Sayyidina Utsman, Al-Qur'an yang sudah dibukukan sejak zaman sejak zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, berkah dari usulan Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Umar ya, Sayyidina Utsman kemudian mencetak menjadi 5 mushaf. Karena itulah Sayyidina Utsman ditetapkan sebagai mushafnya Rasm Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman, dan mushaf yang dipegang oleh Sayyidina Utsman ketika beliau terbunuh itu mushaf Al-Imam sampai sekarang gitu ya. Nah, bahwa terjadi pembunuhan itu jangankan umat akhir zaman, bahkan sahabat utama Rasulullah 3 diantaranya itu meninggal karena dibunuh. Wal balaya, dan balai atau azab-azab yang lainnya, seperti
bencana banjir, kemudian bencana kekeringan, kemudian bencana peperangan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu termasuk kata Rasulullah SAW fitnah yang kecil, azab yang kecil. Tapi alhamdulillah bagi kaum muslimin wal muslimat, laisa 'alaiha azabun fil akhirah. Tidak akan pernah dan tidak akan ada yang namanya azab akhirah. Kenapa? Salah satunya karena kasih sayang Allah kepada Rasul, dan Rasul memberikan kasih sayang Allah yang tadinya diterima oleh Rasulullah secara pribadi diberikan secara umum. Luar biasa itu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keistimewa. Salah satu di antara keistimewaannya adalah memiliki syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para manusia seluruhnya dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mendapatkan keringanan di padang mahsyar harus mencari-cari Nabi Adam alaihissalam, karena manusia sudah dalam keadaan galau luar biasa. Yang teringat adalah Nabi Adam katanya, ayo kita mencari Nabi Adam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Masya Allah, saya juga lagi bingung katanya, mikirin dosa saya yang satu yang dulu pernah saya langgar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati buah khuldi, saya melanggarnya. Nabi Adam subhanallah masih memikirkan dosanya dulu. Kemudian berlanjut kepada Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, Masya Allah, bagaimana aku bisa memberikan syafaat kepada engkau wahai manusia, aku juga dianggap Tuhan katanya oleh manusia. Saya bingung, itu kan dosa saya katanya. Nah, tapi ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sudah menyambut duluan dengan memberikan syafaatul uzma, dan itu diberikan kepada ghurril muhajjalin yang wajahnya terlihat berseri-seri karena sapuan dari air wudhunya. Masya Allah, gitu ya. Jadi umat yang kelihatan bekas air wudhu itu mendapatkan syafaatul uzma yang pertama dari Rasulullah SAW. Maka sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah atharis sujud, atharil wudu, bekas wudu dan bekas sujud, itu bukan secara fisik. Kalau secara fisik atharul wudu masih ada tidak? Tidak ada tuh ya. Kita keluar dari kamar mandi aja udah langsung diusap gitu ya. Itu bahkan berarti tidak ada bekas air wudunya. Kemudian ketika sujud, apa yang diharapkan dari bekas sujudnya itu? Apakah karena keningnya hitam gitu? Tidak ya. Yang dimaksud bukan secara fisik, tapi secara ruhaniyah. Bahwa secara rohania akan terpancar dari wajah-wajah mereka ghurril muhajjalin, wajah yang berseri-seri karena usapan air wudhu. Karena itu Rasulullah SAW melihat, ini umatku yang senantiasa berbakti kepada Allah dengan melaksanakan wudhu sebelum mereka sholat. Apatah lagi yang dawam wudhu, seperti halnya sahabat Bilal radhiyallahu an, ketika beliau memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ausoni, nasihatilah aku ya Rasul sampai aku istiqomah untuk bisa mengamalkannya. Kata Rasul, alaikum bimudawamatil wudu, engkau wajib wahai Bilal untuk melaksanakan wudu selamanya. Bukan wudu selamanya hanya melaksanakan wudu, tidak, tapi ketika batal wudu lagi, batal wudu lagi, sehingga Sayyidina Bilal selalu dalam keadaan suci. Maka karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku dengar suara terompah Bilal di surga. Subhanallah ya. Padahal Rasulullah SAW
mengamanahkan sahabat Bilal hanya untuk melaksanakan wudu, tapi karena gembiranya sahabat Bilal sampai beliau melaksanakan sholat sunnah syukrul wudu. Syukrul wudu itu adalah sholat sunnah yang merasa berterima kasih kepada Allah karena sudah bisa melaksanakan wudu. Subhanallah ya. Kemudian sahabat Bilal melaksanakan syukrul wudu, sholat sunnah syukrul wudu. Dan salah satu syarat syukrul wudu itu apa namanya, bekas usapan wudu itu harus ada. Maksudnya apa namanya, rambut jangan sampai kering. Kalau wajah mungkin bisa terusap oleh kain atau tangan ya, tapi sedikitnya jangan sampai kering seluruhnya, baru bisa melaksanakan syukrul wudu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabat Bilal melaksanakan syukrul wudu, padahal itu tidak diperintahkan oleh Rasul, berarti itu melaksanakan sesuatu yang di luar perintah Rasul. Apakah Rasul menyatakan, Bilal jangan begitu atau itu namanya israf, berlebih-lebihan, bisa masuk neraka yang dia kata? Oh tidak, justru karena ketaatan sahabat Bilal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka Rasulullah mengabari, aku dengar terempah suara Bilal di surga. Subhanallah, gitu ya. Maka alhamdulillah satu ini ya, satu hadis dari Rasulullah nih. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amina min azabi dakhala hisni. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka masuklah dia ke dalam bentengku. Kalau ada kalimat ini sepertinya Allah yang berfirman, berarti itu bukan hadis, bisa dipastikan itu adalah hadis qudsi. Dakhala hisni, maka masuklah dia ke dalam bentengku. Waman dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, maka selamatlah dia dari azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasul menyatakan, laisa 'alaiha azabun fil akhirah, tidak ada bagi umatku tersebut azab Allah akan menimpa kepada mereka, karena azab Allah itu hanya ada di dunia. Nah, ini karena kaum muslimin wal muslimat senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hidupnya, bahkan bukan hidup ketika akan nikah saja ya, itu cuma satu kali atau ya. Nah, ini setiap ba'da sholat. Subhanallah. Maka ada satu kelebihan lagi. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhiru kalamihi, dalam akhir hayatnya, dakhalal jannah, insyaallah hakul yakin dia akan masuk surga ya. Maka insyaallah alhamdulillah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan diterima dari Abi Musa ini, mudah-mudahan menjadi keyakinan dan juga kegembiraan kepada hati kita sekalian, bahwa insya Allah tidak akan ada azab nanti di akhirat bagi kita sekalian dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, yang ada hanya azab di dunia insya Allah ya.